Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Rabbi saddir li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi sudah dibacakan oleh imam kita surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Tadi sudah dibacakan artinya juga ya. Di situ sangat jelas penafsirannya walaupun bukan ahli tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kamu lalai, la tulhikum amwalukum, terhadap harta benda kalian. Harta benda di sini otomatis ya terkait sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan. Ada mobil, ada motor, ada HP, gitu sekarang harta benda. Wala auladukum, dan anak-anakmu. Kenapa anak-anak disebutkan di situ? Karena salah satu yang kemarin kita dibahas di Al-Hadid ayat 20 ya. Ilamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwa. Ya, sesungguhnya kehidupan dunia adalah perhiasan. Al-Hadid ayat 20. Kemarin sudah dibacakan ya. Hanyalah permainan dan senda gurau. La'ibu wa lahwa. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak turunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Berarti di situ anak-anak termasuk kekayaan anak-anakmu. Memang kalau masih muda-muda kayak gini yang dibanggakan, wah gua pakai motor apa gitu kan. Tapi begitu udah dewasa, yang dibanggakan udah bukan motornya lagi, bukan mobilnya lagi, tapi anakmu sekarang kuliah di mana, anakmu berapa, gitu kan? Berbangga-bangga terhadap banyaknya anak. Padahal belum tentu anaknya berkualitas. Karena definisi anak yang berkualitas adalah anak yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang yang mandul adalah orang yang tidak memiliki anak, orang yang memiliki anak tapi anaknya justru menyengsarakan dia di dunia dan di akhirat. Itu sebenarnya orang mandul. Dia punya anak tapi anaknya tidak bermanfaat gitu. Manfaatnya cuma di dunia doang, Pak. Di akhirat enggak, itu bahaya. Apalagi di dunia bikin sengsara, di akhirat bikin sengsara. Nah, kita posisi sekarang kan sebagai anak juga ya. Kita sebagai anak dan mungkin juga sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang tua kita di dunia dan di akhirat. Minimal tidak menyengsarakan di dunia dan bermanfaat buat di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum, dan anak-anakmu al-dzikrillah, dari mengingat Allah. Banyak perhiasan dunia yang bisa kita lupa terhadap mengingat Allah. Paling gampang adalah ketika kita dipanggil sholat, terus kita menunda-nunda, bahkan kita tidak sholat. Nah, itu udah jelas banget tuh parameternya. Kalau yang lebih semu-semu lagi, orang lebih baik korupsi untuk mendapatkan harta. Itu udah jelas. Jelas dia mendahulukan dunia daripada akhirat. Karena pada dasarnya dunia ini sangat sebentar. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dunia ini sangat sebentar. Saya nggak ngerasa ya. Kayaknya zaman-zaman SMP pakai sepeda BMX saya masih ingat gitu. Zaman SD saya sekolah masih ingat. Sekarang sudah masuk ke angka 40 tahun saya. Masuk ke 41. Masuk ke angka 41. Nggak
seolah baru kemarin. Bapak saya kemarin kita ajak keluar masih jenggotnya hitam, hanya beberapa tahun yang lalu. Masih bisa saya ajak ke Dubai, ke Korea, umroh bareng gitu, kayak jenggotnya masih hitam. Sekarang jenggotnya udah memutih semua. Maka seperti tanaman yang tumbuh lebat, sehebat-hebatnya tanaman padi, sebanyak-banyaknya pohon buahnya yang ada, pasti lama-lama menguning dan lama-lama ambruk. Sehebat-hebatnya pohon cabai, dia banyak buahnya, lama-lama melayu, lama-lama mati. Karena dia punya usia pohon cabai 3 tahun. Kalau usia kelapa sawit bisa 25 tahun. Kalau pohon jati bisa 50 tahun. Tapi tidak ada yang abadi. Maka kita wajib heran ketika orang ngejar-ngejar dunia sampai melakukan dosa. Korupsi, menjual harga diri. Itu yang sangat ekstrim ya. Demi mengejar dunia. Tapi ada kajian bagus yang Gus Baha pernah sampaikan. Saya tergelitik. Orang PSK misalkan, dia punya alasan untuk melakukan itu karena masalah ekonomi. Jadi karena ekonomi akhirnya dia menjual dirinya. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Banyak ya, Pak Imung? Banyak. Mungkin Pak Imung lebih berpengalaman. Pengalaman karena usianya lebih senior dari kita. Dalam arti bahwa banyak yang melakukan hal itu. Tapi alasan kebalikannya, orang yang jajan PSK itu kelebihan duit nggak? Orang karena kelebihan duit, dia jajan PSK. Ada nggak yang harganya sampai mobil motor NMAX? Ada. Ada nggak yang sampai 80 juta? Ada. Nah, di sini kita harus sangat ingat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Ada nggak anak-anak yang membuat dia lalai dari mengingat Allah? Bukan malah dia punya anak malah jadi ingat Allah, tapi malah lalai. Kenapa? Katanya dia kerja untuk anaknya, supaya anaknya bisa sekolah. Tapi karena untuk anak-anaknya itu, sampai dia lupa untuk bekerja dengan benar dan jujur. Dan kedua, sampai dia meninggalkan waktu-waktu sholat, menunda-nunda waktu sholat, dan sebagainya. Sampai dia lupa baca Al-Quran, sampai dia lupa untuk menambah ilmu agama. Wah, itu sebagian dari lalai. Jadi anaknya bukan membawa keberkahan, dia ingin tabang haji, malah semakin jauh dari agama. Ada dulu waktu zaman kuliah dia udah belajar agama, dekat agama, setelah bekerja malah jarang ngaji, jarang ke masjid. Ada nggak? Ada aja, karena itu godaan. Wa may yaf'al dzalika, maka barang siapa yang berbuat demikian, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Khasirun, rugi. Ruginya di mana? Di akhirat. Kalau dihitung-hitung kehidupan dunia dengan dibanding akhirat, umur kita 63 tahun, 1 tahun di kita 50.000 tahun di akhirat ya. 50.000 tahun di dunia, 1 tahun di akhirat ya. Itu berarti kalau kita hidup di dunia 63 tahun, kisarannya berarti paling sekitar 1,5 jam. 1,5 jam aja hidup kita. Sekelereban gitu. Sekelereban apa? Sekelebatan. Ada yang masih ingat masa SD nggak? Atau masa SMP? Masih.
tiba-tiba kita udah mau menikah. Saya udah. Tiba-tiba Mbak Irma anaknya udah 2. Padahal masih ingat tuh dulu zaman SMP atau SD. Jadi teorinya sesuatu yang ada di depan kita atau belum terjadi itu dekat sekali. Kenapa? Karena kita berjalan mendekatinya. Tapi sesuatu yang ada di belakang kita itu sebenarnya jauh sekali. Dan tidak akan kita bisa menggapainya. Kenapa? Karena kita meninggalkannya. Jadi besok, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi itu dekat sekali. Karena kita diam saja, dia mendekati kita. Kematian itu dekat sekali. Kenapa? Kita mendekatinya. Jadi kalau kita tidak ingin termasuk orang-orang yang merugi, maka kita berhati-hatilah dengan kekayaan dan anak-anak. Nah, mungkin teman-teman belum masuk ke anak-anak, belum punya anak soalnya, tapi kekayaan. Kekayaannya apa? Ya salah satunya sekarang yang paling gampang HP. Kalau saya sering tersindir lah, saya gitu. Lebih sering pegang HP daripada Al-Quran. Pagi-pagi yang dicek HP, bukan Al-Quran. Kalau orang-orang dulu, para tabiin, mereka nggak megang HP, memang belum ada HP. Yang dicari Al-Quran. Kalau kita yang dicari sekarang HP, bangun tidur HP. Mau tidur HP. Habis sholat, belum zikir aja udah buka HP. Sekarang kita latihannya sederhana lah. Pas sholat atau kita menuju masjid, kalau bisa HP ditinggal, supaya kita fokus sholatnya. Atau minimal pun bawa HP, ya udah buka HP-nya nanti setelah zikir selesai. Pokoknya sebelum zikir selesai haram untuk buka HP gitu. Nah, itu tantangan. Supaya apa? Supaya kita bisa zikir. Zikir setelah sholat kan, subhanallah, alhamdulillah, 33 kali. Plus. Nah, kalau bisa tambahin ayat kursi, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Paling nggak itu. Supaya apa? Supaya maksimal. Plus sholat rawatib kalau bisa. Kita teruskan ayat 10. Tadi dari bacaan juga. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadikumul maut. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu min qabli, sebelum ayat datang ahadukum kepadamu al mautu, kematian. Jadi diperintahkan untuk menginfakkan. Menginfakkan gimana caranya? Ya berbagi apa yang kita punya. Nggak usah banyak-banyak, seikhlasnya. Ikhlasnya 1.000 ya 1.000 dulu. Karena itu latihan. Nggak bisa kita tiba-tiba punya gaji 5 juta. Sedekah 100.000 itu berat kalau belum latihan. Sedekah itu berat banget. Bener. Kalau belum latihan. Tapi kalau udah latihan ya mulai enteng. Bahkan kalau cara berpikirnya sudah kayak Stephen atau para ulama atau para sahabat, cara berpikirnya justru dia berpikir dia lagi nabung, ngeluarin harta ke jalan Allah itu lagi nabung, bukan ngeluarin tapi lagi menambah. Karena cara berpikir ini yang harus kita tanamkan. Kalau kita ngasih ke orang berpikir bahwa harta kita berkurang, itu akan berat sekali, betul nggak? Betul nggak Pak Imo? Ya kan? Tapi kalau kita ngasih ke orang cara berpikir, oh kita lagi nabung nih, justru harta ini yang akan selamat, maka itu justru jadi ringan. Memang nggak mudah, saya juga latihan, lagi latihan maksudnya, lagi belajar. Fayaqula, lalu dia berkata, Robi, ya Tuhanku, laula ahortani,
sekiranya engkau berkenan menunda kematianku ila ajalin qarib, sedikit waktu lagi, sedikitnya bisa saja sejam, semenit, nggak masalah. Yang penting kau tunda sebentar aja. Maka apa yang dia lakukan? Fa'asaddaku, maka dia akan bersedekah. Mungkin ya, sedekah ini adalah salah satu amalan. Kenapa ini dilakukan oleh orang-orang yang sakaratul maut? Dia udah bisa melihat pahala sedekah itu luar biasa. Fa'asaddaku, maka aku akan bersedekah. Dia akan ngerti, dia akan terselamatkan dengan sedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Dan kalau dia ditunda sebentar saja, maka dia berjanji, ya Allah sebentar saja, maka aku akan sedekahkan hartaku dan aku akan menjadi orang soleh. Dan sedekah ini kenapa dipilih juga? Para ulama menyampaikan karena sedekah itu nggak perlu waktu lama. Sholat perlu waktu lama nggak? Haji, puasa lama, sedekah kan sebentar. Semampu-mampunya, sebisa-bisanya, dan harus dilatih. Punya target harian, sedekah harian, misalkan harian baru mampu 5.000, ikhlasnya maksudnya 5.000 dulu. Mulai mindset, wah saya lagi mau nabung nih buat akhirat, 5.000 dulu. Uang rokok saya ganti dengan uang untuk sedekah. Wah itu perjuangan itu. Perjuangan luar biasa. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang nafsan idza jaa, apabila telah datang ajaluha, waktu kematian, ajalnya. Tidak akan ditunda. Meninggalnya bisa macam-macam. Bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan, bisa karena habis tidur tiba-tiba meninggal, gitu. Semua bisa dengan cara Allah. Maka disebut kematian itu sangat dekat. Bahkan anak saya tahu bahwa setiap hari 70 kali malaikat maut itu menghampiri dia. Hanya menunggu perintah aja, berseliweran. Maka anak-anak kutab itu saya kagum tuh. Ibunya meninggal, dia tidak menangis. Sudah di brainwash bahwa kematian itu udah sesuatu yang pasti terjadi. 70 kali malaikat maut itu mengitari kita. Masih anak-anak dikasih tahu itu. Jadi jangan kaget nanti ketika bapak meninggal, ibu meninggal. Itu hanya perintah Allah, udah jalan. Kita ke masjid aja cuma 5 kali kan, kalau ke masjid. Okay. Artinya ketika kita ke masjid terus meninggal, alhamdulillah. Pokoknya usahakan sholat di masjid buat laki-laki, buat perempuan sholat on time. Kalau di masjid kan on time kan, jangan di cover. Oh saya ke masjid kok. Jam berapa? Jam 3:30, biar sekalian sholat asar gitu. Jadi maghrib mendekati asar. Duhur mendekati asar, kalian jangan. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengerti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sebenarnya kalau baca ayat ini merindinglah harusnya kita nih. Karena kematian itu begitu dekat ya. Kematian itu begitu dekat. Tapi tanpa ada majelis kayak gini, setiap hari kerja, kita nggak akan kepikiran mati, bener nggak? Yang kita pikir itu nyari duit terus, kerja terus, nyusun rencana terus hari demi hari. Karena apa? Memang dunia ini menyibukkan. Kok kayak gini aja kita masih bingung gitu kan? Apalagi nggak pernah. Makanya saya salut sama Mas Buana. Dia lulusan UI, istrinya lulusan UI, tapi ingin anaknya jadi ulama. Berarti udah hijrah cara berpikirnya. Biasanya justru orang-orang yang nggak kuliah pengen anaknya kuliah, gitu kan? Pengen kuliah di UI, UGM. Ini saya menemukan banyak teman-teman
bapak ibunya alumni kampus terkenal, dokter dan sebagainya, anaknya sudah mulai dimasukkan ke pesantren. Dia tidak ingin seperti dirinya yang tidak mengerti agama. Ya, termasuk saya nggak ngerti agama, ngerti sekolah di agama kan kita cuma 2 jam seminggu ya. Bertahun-tahun, kalau kita nggak nambah dari tempat lain susah. Alhamdulillah dulu saya masih mau ngaji dikit-dikit. Dari ayat ini mudah-mudahan menjadi ibroh bahwa kita jangan sampai terlalaikan oleh dunia, baik oleh harta kekayaan maupun anak-anak. Kita merencanakan boleh, tapi jadikan rencana itu untuk menyupport kehidupan kita di akhirat. Contohnya, kita kerja dengan semangat supaya punya gajinya bagus, biar kita bisa beli baju, biar bisa penutup aurat, biar bisa untuk sholat. Itu bagian kerangka berpikir yang kita membeli sesuatu itu untuk beribadah. Kita kerja dengan bagus supaya dapat gaji, supaya saya mau umroh, saya mau haji. Tapi dibuktikan setiap bulan disisihkan sebagian untuk nabung umroh, nabung haji. Bukan niat doang. Niat mah itu belum niat. Kalau niat kan kalau takbiratul ihram kan Allah Akbar sambil gerak kan. Ya, gitu. Jadi berharap itu menjadi keberkahan. Kenapa? Karena betul-betul kita bekerja memang kita niatkan untuk beribadah. Tujuan hasilnya juga untuk bagian dari ibadah. Bahwa menafkahi anak istri itu adalah ibadah, udah jelas. Tapi ini ibadah yang terkait dengan rukun Islam. Alhamdulillah sekali di saat-saat ini, di hari ini adalah hari ketiga Zulhijjah, di mana 10 hari terindah. Mungkin sebagian sudah nonton, sebagian cuma dilihat, oh ini skip, apalagi harus download gitu kan. Udah lewatin aja, walaupun tadi malam juga sebagian udah ada yang nonton. Tapi kita harus berulang-ulang ingetin ini nih. Jangan sampai detik-detik luar biasa ini kita lewati begitu saja. Kita saksikan bersama supaya teresap dalam hati kita masing-masing. Kita untuk bisa saling mengingati. Ini kita sedang melewati detik-detik kalau dalam Ramadan itu Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir, nggak jelas waktunya kapan, kita suruh berebut, betul nggak? Kalau ini udah kamu nggak usah nyari waktunya kapan, udah kamu setiap hari itu dapat gitu. Bahkan ini lebih hebat daripada jihad fisabilillah. Sekarang Allah berikan kepada kita 10 hari terindah sepanjang masa. 10 hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada kita beribadah di hari-hari yang lain. Tapi yang jadi masalah, tidak sedikit di antara kita yang tidak peduli dengan hari-hari yang indah. Tidak bacaan Qur'annya dia tambah, tidak sholat malamnya dia tambah, tidak sholat duhanya dia lakukan, tidak puasa dia kerjakan. Apa yang antum cari? Kita bergelimang dosa, berlumuran nista. Sekarang Allah berikan kepada kita, innal hasanat yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Itu kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu peringatan buat orang-orang yang mengingat. Jangan. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam. Enggak ada hari-hari sepanjang tahun yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai. Wa fi riwayatin